gitu. Steady dancing on my jockey, went by a boy. I know she wanted tie her up like a shibari. Sit down, I said that's Saki. Oh, son, woo, killing, stalking. Blast off like Team Rocket. Better get a hip hop and talk to me just like a prophet. Cause that profit in my pocket. Say she do this less often. I don't think she's being honest. I'm a in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hasriani, teman saya atas nama Ardiansyah, dan teman saya bernama Imran. Di sini kami akan menjelaskan tentang sambungan yang telah kami buat. Ya, pertama sambungan bibir lurus. Nah, sambungan bibir lurus yang kami buat itu seperti ini. Yang kedua yaitu sambungan bibir berkait seperti ini. Nah, yang ketiga hubungan love. Nah, hubungan love itu seperti ini. Sebelum kami lanjut untuk menjelaskan, mari kita mendengarkan pengertian dari sambungan kayu dan hubungan kayu. Pengertian sambungan kayu. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu bagian konstruksi. Pengertian hubungan kayu. Hubungan kayu adalah dua batang kayu yang saling dihubungkan satu sama lain pada satu titik tertentu hingga menjadi satu bagian konstruksi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian dari kayu dan hubungan kayu. Nah, di sini kami jenis kayu yang kami pilih dalam pembuatan sambungan kayu yaitu kayu miranti. Nah, selanjutnya jenis kayu yang kami pakai pada sambungan bibir miring, berkait, bibir lurus, dan hubungan lob ini adalah kayu miranti. Kayu miranti ini memiliki mutu tingkat baik. Jenis kayu ini berada pada kelas kuat 2-4 hingga 15 tahun, sehingga ketahanannya tergolong kelas 3 hingga 10 tahun. Nah, kelebihan dari jenis kayu miranti ini adalah kayu miranti mudah dikeringkan, kayu miranti awet dan tahan lama, yang ketiga kayu miranti kuat dan anti rayap, dan yang keempat cocok sebagai bahan konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan fungsi dari sambungan bibir lurus. Kepada Imran saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat untuk sama-sama bisa mengerjakan tugas kuliah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas sebagai bahan pelajaran untuk kami. Perkenalkan, nama saya Imran dengan NIM di 0119323. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur kayu. Pengertian sambungan kayu. Sambungan kayu adalah dua batang atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi bagian konstruksi. Pengertian hubungan kayu. Hubungan kayu adalah dua batang kayu yang saling dihubungkan satu sama lain pada satu titik tertentu
sehingga menjadi satu bagian konstruksi. Jenis kayu yang kami pakai di sini yaitu jenis kayu meranti. Dan fungsi sambungan yang kami gunakan di sini yaitu sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus adalah jenis sambungan yang sangat sederhana. Jenis sambungan ini memiliki kekuatan sambungan lemah karena masing-masing takik separuh sehingga bisa digunakan untuk batang yang disuruh permukaan terbendung. Supaya sambungan kayu jenis ini bisa kuat, maka perlu diperkuat dengan paku atau baut. Fungsi sambungan bibir lurus biasanya digunakan untuk menyambung kayu yang memiliki arah memanjang, misalnya kayu balok atau konstruksi bangunan. Bangunan digunakan bila seluruh batang dipikul, misalnya balok tembok. Pada sambungan ini kayunya banyak diperlemah karena masing-masing bagian ditakik separuh kayu. Ya, mungkin ini saja penjelasan singkat tentang sambungan bibir lurus, dan selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya, yaitu sambungan bibir miring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan dari Imran yang mengenai tentang sambungan bibir lurus. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Ardiansyah untuk menjelaskan tentang sambungan bibir miring berkait. Kepada Ardiansyah saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM D01190003. Lanjut di sambungan bibir miring berkait. Sambungan bibir miring berkait merupakan sambungan kayu yang paling banyak dijumpai jika dibandingkan dengan sambungan bibir lurus. Sambungan bibir miring merupakan sambungan kayu yang lebih kuat. Bentuk dari sambungan bibir miring tidak jauh berbeda dengan sambungan bibir lurus, hanya bedanya terletak pada bentuk sambungan kayu, di mana jika sambungan bibir lurus, kayu disambung dibagi menjadi dua dan berbentuk lurus, sedangkan bibir miring sambungan kayu dipotong miring sama seperti sambungan bibir lurus. Sambungan bibir miring juga mempunyai dua jenis, yaitu sambungan bibir miring dan sambungan bibir miring berkait. Kalau bedanya itu sambungan bibir miring mempunyai bagian seperti berkait, di mana fungsinya dari kait adalah menarik kayu pada sambungan apabila terdapat gaya tarik pada kayu. Sambungan diperkuat dengan paku atau baut. Jenis sambungan bibir lurus ini sering digunakan guna menyambung kayu untuk arah memanjang. Biasanya dipakai untuk balok untuk konstruksi bangunan. Fungsi dari sambungan bibir miring dan sambungan bibir miring berkait adalah untuk menambah panjang kayu balok dan kaso. Aplikasi dari sambungan ini paling sering dijumpai adalah kayu kuda-kuda atap, gordin atap, kayu balok lantai, kayu balok kep. Untuk memperkuat sambungan ini dipasang paku atau baut pada bagian sambungan, dan sambungan bibir miring kayu ini dipakai untuk menyambung gording yang dipikul oleh kuda-kuda. Didekatkan kuda-kuda dengan bibir penutup atau sambungan dipakai jika gaya tarik bekerja untuk batang. Itulah tadi penjelasan dari saudara Ardiansyah mengenai bibir miring berkait. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan love. Nah, hubungan love artinya pada kedua balok saling bersilangan dikatakik selama sedalam 1,5 sampai 2 cm dan lebarnya. Nah, salah satu takikan ini yang dinamakan dengan love. Nah,
pada balok pertama dibuat takikan 1 sampai 1,5 cm dan dalamnya 1,5 sampai 2 cm. Fungsi dari hubungan love ini yaitu pada hubungan persilangan antara dua balok biasanya digunakan pada hubungan balok gording dengan kaki kuda-kuda, hubungan balok induk dengan balok anak. Nah, fungsi pada hubungan love ini digunakan pada konstruksi atap atau konstruksi kuda-kuda. Nah, pada umumnya hubungan ini disebut dengan love for love dan love for love. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang sempat kami jelaskan tentang sambungan kayu yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.